Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadirin saudara jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, sambil menunggu teman-teman kita yang akan ikut sholat zuhur berjamaah, alangkah baiknya kita mengulangi kembali ayat-ayat Allah yang sering kita baca untuk kita jadikan peringatan buat diri kita, yang mana harus kita sadari bahwa kita nanti akan kembali kepada pemilik sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini alhamdulillah sekali lagi kita kembali bersyukur, ya, Allah masih tetap memberikan kesempatan umur. Umur cuma hitungan doang. Saya udah sekian puluh tahun, si A sekian puluh tahun, sejak dilahirkan sampai hari ini. Hitungan secara zahir hakikatnya berkurang umur kita, karena udah kita yakini, udah kita tahu bahwa umur kita telah ditentukan oleh Allah dan telah dicatat oleh Allah, namun pastinya kita tidak tahu berapa lama kita berada di dunia. Dan bilakah kita kembali kepadanya? Bilakah kita mati? Hal ini gak usah kita pikir saudara, tapi yang kita pikir adalah bahwa bila mana nanti kita kembali kepada Allah, itu semua akan kita buktikan dan akan kita bertanggungjawab apa yang pernah dikasih peringatan oleh Allah. Ayat yang saya ingin sampaikan, yang sering kita baca tiap subuh, supaya kita jadikan peringatan buat kita. Apa kata Allah? Kalau kemarin yang saya sampaikan tentang apa yang kita lakukan di dunia itu dicatat, dan itu akan kita baca sendiri, dan tidak akan dizalimi oleh Allah apa yang kita lakukan. Maka siang hari ini kita lihat Allah menyampaikan kepada kita, awal disampaikan kepada Nabi untuk didengarkan, diamalkan, dibuat pada diri kita. Kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Percaya ini saudara, harus kita percaya dan harus kita yakini ini ayat ini, bahwa setiap manusia nanti, semua manusia siapa saja akan dikunci mulutnya di hari kiamat, tidak lagi bisa bicara apapun yang dia kerjakan. Wa tukallimuna aydihim. Mulut kita dikunci, nggak bisa ngomongnya ngomong tangan saudara. Yang baik kita kerjakan, yang nggak baik itu menjadi pertanggungan jawab buat kita. Contoh kecil saudara, kemarin kita dengar presiden kan
ngeresmiin pabrik miras ya. Miras adalah perkara yang diharamkan. Ya. Itu nanti catatan ada. Tanggal berapa ngeresmiinnya? Dan tahun berapa? Waktunya jam berapa? Padahal kita sudah dikasih tahu oleh Allah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kalian mengetahui dan melihat perbuatan yang dilarang oleh Allah, hendaknyalah korobah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Ini saudara. Sama ini kalau kita meresmikan perkara yang haram, mungkin kalau saya ngomong begini orang ada yang nggak suka, saudara. Itu kan buat cari duit. Secara pribadi, apa saja. Kita punya gedung, bangun, dibuat mesum, kita tahu. Kita biarkan, berdosa. Kita punya ruangan dibuat judi, ya berdosa. Kalau terus menerus, ya berdosa terus. Kita udah meninggal dunia, ya terdapat dosa terus. Tapi kita punya ruangan, kamar, kita kumpulkan orang buat baca Quran, ngaji, belajar, terus beruntung. Nah, kayak jariah, orang naruh duit di masjid, ya bukan di masjid aja, dimanapun juga yang menguntungkan buat yang hidup, maka di sana dia akan mendapat keuntungan. Jadi jangan main-main, saudara. Memang gampang-gampang susah jadi pemimpin. Kalau ada tempat-tempat maksiat kita biarin dan kita dukung, dia ikut juga, walaupun tidak mabok dia. Dan hanya memperbolehkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Nah, selagi tempat itu ada terus walaupun kita sudah mati. Sama dengan jariah tadi. Kita punya uang, naruh duit di masjid. Selagi masjid itu dimanfaatkan oleh yang hidup. Ini kan kita buat masjid, kita duduk masjid ini kan orang yang punya duit. Ya, orang yang dulu-dulu ngebangun. Kita sekarang sholat, kita kerjain. Kerjaan siapa itu? Duit siapa itu? Duit orang yang duluan. Maka Allah berikan tuh pahala, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sebab dia atau gara-gara dia ini ada tempat bangunan itu kita gunakan. Jadi saudara, ingat, kata Allah Subhanahu wa taala akan terkunci. Mulut kita akan bicara, tangan kita ngomong. Iya. Nanti semua akan terjadi masing diri sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus sadari benar bahwa umur kita nggak lama lagi nih. Ya, saya merasa kok umur saya sudah 70 lebih. Ini aja udah lemah, jalannya udah payah. Ya, sama kembali saya masih kecil. Masih kecil belum bisa jalan, lemes. Nanti satu saat saya juga terjadi begitu. Udah berapa sekarang umurnya dah? Dah. Berapa umur? 70? Umur berapa sekarang? 81 tuh. Masya Allah. Masih gagal ya? Iya. Allah kasih. Cirinya tahu nggak? Karena gagahnya. Dia tiap hari nggak pernah lepas baca Quran. Ini beliau ngomong. Jadi orang yang bisa memanfaatkan umurnya, Nabi puji, khairukum man tala umruh wa hasuna amalu. Sebagus-bagusnya orang yang umurnya panjang, ya, amalnya bagus. Jadi zuhur ini saudara
perhatikan buat diri kita. Ingat, tangan yang ada jangan disembarangin. Mulut yang ada jangan kita sembarangin. Jangan sampai ngobrol cerita menyakiti orang. Ya, ini saudara. Sebab nanti yang ngomong tangan kita. Apapun yang kita kerjakan, tangan yang bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun catatan-catatan kemarin sudah ada, digantungkan dan kita disuruh baca sendiri. Ada semua itu. Oleh karenanya, yuk, udah waktu zuhur, waktu sholat, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita, ayah kita, ibu bapak kita, ya, yang sudah kembali kepada Allah, mereka diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan kita yang hadir nih yang hari ini keluar dari masjid sudah dihapus dosa-dosa kita. Saya yakin kita semua punya dosa. Mata kita berdosa, kuping kita berdosa, tangan kita melanggar aturan, dan seterusnya setiap detik. Tapi kalau kita minta, insya Allah Allah ampuni, Allah hapus semua. Mudah-mudahan kita keluar dari sini, dosa kita bersih, Allah bukakan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang berkah, yang tidak menyusahkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah.